Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan para hadirin sekalian. Bagaimana kabarnya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kali ini di sini dan menjalankan kewajiban kita sebagaimana yang semestinya, dan kita bersolawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan kita umatnya. Nah, saya hormati Ibu Mila dan teman-teman seperjuangan kita. Pada hari ini saya akan memberikan pidato singkat yang berjudul Merajalelanya Korupsi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mengulas secara singkat tentang korupsi. Istilah tentang korupsi mungkin telah menjadi yang familiar di telinga kita semua, apalagi di Indonesia. Hampir setiap hari media massa maupun media elektronik menanyakan kasus-kasus korupsi di Indonesia tentang perbuatan amoral ini. Bahkan disebutkan bahwa Indonesia menempati posisi tertinggi dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Tindakan korupsi ini dijadikan cara ampuh mendebalkan bagi kantong pribadi para pejabat-pejabat. Sejak kasus reformasi tahun 98 yang lalu hingga kini, kasus korupsi terus saja bergulir. Dikatakan bahwa korupsi bukanlah penyakit di Indonesia ini. Ialah semacam penyakit bawah yang turun-temurunnya telah tubuh bangsa Indonesia sebelum nama Indonesia itu muncul. Sejak zaman kerajaan Nusantara, kasus korupsi juga telah ada. Bisa dikatakan bahwa korupsi telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Dikatakan bahwa kultur korupsi telah sampai pada level yang membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Bahkan secara universal, boleh dikata bahwa tindakan korupsi sama tuanya dengan umur manusia yang paling tidak sejak organisasi negara Indonesia ini berdiri. Korupsi pun muncul sehingga korupsi muncul mencari kelahiran negara, sebab negara memiliki kekuasaan yang jika tidak diemban maka dengan amanah sangat berpotensi untuk disalahgunakan, diselewengkan. Nah, hadirin yang berbahagia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan dan penyalahgunaan negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi nih ataupun orang lain. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang umumnya melibatkan kekuasaan publik, kepentingan pribadi. Ya, singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Sangat menyedihkan bukan, korupsi ini telah merajalela di Indonesia dan menjadikan kayanya itu sendiri bagi pejabat-pejabat tinggi untuk mencuri uang rakyat. Seharusnya bagi pelaku korupsi ini bisa dihukum seberat-beratnya sehingga bisa merasakan dan tidak mengulanginya lagi. Hadirin yang saya hormati, dalam memberantas korupsi perlu pula diadakan tindakan yang memberi jerat pada koruptor. Jika hukuman bagi para koruptor selama ini dianggap lembek, kita bisa menegakkan hukum di mana sudah tidak ada lagi rasa toleransi bagi para koruptor. Jika kita tidak bisa mengikuti bangsa lain yang memberikan hukuman mati pada koruptor, para koruptor di Indonesia pasti akan berpikir 2 kali untuk melakukan korupsi. Demikianlah informasi terkait contoh pidato merajalela korupsi di Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi hadirin dan teman-teman sekalian dan menambah wawasan kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.